Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi April minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu segmen ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kalian bisa diskusi dengan teman-teman semua di sana dan kalian bisa sharing analisa di sana juga. Dan juga teman-teman buat kalian yang tahu ya teman-teman ya, gue nggak pernah punya grup selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti di Telegram dan lain-lain, terutama buat mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Gue nggak pernah minta transfer duit, so kalau misalnya kalian diminta transfer, jangan transfer, itu sudah pasti penipuan. Harap hati-hati teman-teman, oke? Nah teman-teman, berbicara tentang IHSG minggu lalu ya, jadi IHSG kemarin ditutup di level 6.016-an. Range-nya masih di situ-situ aja dari minggu yang kemarin ya, jadi dia belum banyak bergerak ya. Tetapi ada kabar baiknya, dia masih berada di atas level support ya, di level 5.980 sampai 6.000 itu menjadi supportnya dia, tetapi IHSG berhasil bertahan di atas level itu. Dan untuk goalsnya masih sama ya, level yang harus dikejar tuh masih 6.250. So nanti untuk minggu depan IHSG masih berpeluang untuk naik, dan kalau misalnya dia bisa tetap ya, kalau misalnya dia bisa close di atas 6.200 sampai 6.250, itu baru nanti jalur bullishnya akan terbuka lagi teman-teman. Jadi kita masih berharap atau berekspektasi bahwa minggu depan IHSG harus bergerak di range tersebut ya. Jadi level range itu di 6.000 sampai 6.250 itu level range pergerakan IHSG untuk minggu depan ya. Dan bagaimana saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi ditradingkan, dan juga saham-saham yang sudah kalian request, tentunya semuanya akan gue bahas. Seperti biasa, gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Sekarang yuk kita langsung ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang gue sedang menggunakan charting tools TradingView teman-teman ya. Jadi ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa technical, terutama untuk trading saham ya. Toolsnya lengkap sekali, data-data sahamnya juga lengkap ya. Kalau misalnya kalian mau coba, kalian bisa daftar gratis nih di tradingview.com. Atau kalau misalnya kalian mau versi yang lebih pro-nya, yang lebih lengkapnya, data historis lebih banyak, indikator lebih banyak ya, terus bisa filter saham juga, ada fitur filteringnya juga, kalian bisa cek link yang ada di bawah. Kalian tinggal daftar aja yang pro, kalian beli cuma $15 per bulan aja kok teman-teman. Oke, langsung aja kalian daftar di bawah ya. Dan ini di depan ini ada chart dari indeks kita IHSG ya. Nah, IHSG ini teman-teman ya, di minggu kemarin ya dia close di level 6.016 ya. Ini merupakan merupakan proses atau pergerakan harga yang konsolidasi ya, yang ranging seperti ini, masih nggak kemana-mana harganya, nggak beda jauh dari kemarin. Ada penurunan sedikit ya dari 6.060-an ke 6.016-an ya, tetapi dia masih bertahan di atas level supportnya di level 5.900 sampai 6.000-an ya. Itu level supportnya yang minor ya. Kenapa saya bilang minor? Karena nih kalian lihat ya, ini minornya nih ya, ini minornya seperti ini teman-teman, ini level minornya ya, jadi dia bisa bertahan di atas ini ya. Dan untuk targetnya sama ya, IHSG itu masih sama teman-teman targetnya. Kalau misalnya kita lihat, dia harus bergerak di atas 6.250 teman-teman ya, ini baru dikatakan aman ya. Apakah bisa dia tembus ke sini ya, nanti kita coba aja di mininya ini nih ada inverted head and shoulder, semoga aja jadi teman-teman, dengan neckline di area sekitar 6.115 ini neckline-nya ya. Ini inverted head and shoulder yang kecil sekali ya. Kalau dia break teman-teman ya, ini kalau misalnya kita hitung 1:1-nya ya, ini ke atas terus kita copy paste ke sini, ini dia bisa sampai ke level 6.335, yang mana itu otomatis sudah ngebreak 6.250-nya, yaitu titik amannya IHSG ya. Jadi semoga inverted head and shoulder ini jadi ya, inverted HNS ini jadi bisa sampai close di level 6.335 seperti itu ya. Dengan itu dia masuk ke jalur bullishnya lagi, otomatis kalau sampai 6.335 dia bisa close ini, otomatis dia bisa break malahan ya, bisa break ke atas, dan itu masuk ke jalur bullishnya lagi si indeks kita IHSG. Jadi itu menjadi pertanda yang baik. So seperti itu, nanti hari Senin kita masih berharap ekspektasinya IHSG bergerak di level 6.000 sampai 6.250, itu range-nya IHSG, range geraknya IHSG sekarang. Kalau misalnya dijebol ke bawah ya, ini yang level menunggunya seperti saya sudah gambarkan tidak berubah ya, level teman-teman ya, 5.500 sampai 5.780-an itu nextnya IHSG akan stopnya berhenti di situ kalau dijebol. Tapi kita tidak berharap itu. Saya lebih berharap atau saya lebih optimis kalau misalnya dia itu bisa atas bergeraknya minimal ke 6.250-an dulu.
Seperti itu pergerakan indeks kita IHSG teman-teman ya. Nah, kemudian ada apa saham saham-saham apa saja yang bisa direferensikan seperti itu ya. Tapi sebelum itu sebelum gue bahas ke situ, gue mau bahas dulu saham-saham yang kemarin sudah gue mention teman-teman ya. Yang pertama itu ada Antam ya, terus kemudian ada Citra ya. Antam ini masih nggak kemana-mana, geraknya masih di ranging aja ya. Jadi di sini dia masih bikin base seperti ini. Masih gua hold teman-teman, Antam ya, masih gua tunggu untuk bergerak ya. Semoga nanti minggu depan dia bisa bergerak nih ya, karena memang minggu ini marketnya tuh lagi lesu teman-teman, lagi kurang oke. Jadi ya kita tinggal berharap kita tunggu aja teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk kemudian ada lagi kemarin Citra teman-teman ya. Citra ini juga masih oke sebenarnya teman-teman, masih belum bergerak terlalu jauh ya. Kemarin dia sempat naik teman-teman, sudah naik sampai ke level 1210 ya, kemudian dia turun lagi karena indeks kita juga di push lagi ke bawah. Tapi dia begitu dia turun dia reject lagi teman-teman ya, dan ini masih bagus untuk di hold ya. Dan ini Citra ini juga akan gua hold, nggak akan gua apa-apa ini, karena dia secara patternnya pun kemarin gue bilang ya ini bagus sekali ya, dia flagnya sudah di break ya, dan dia bisa bergerak ke atas harusnya, seperti itu. Nah, ada update lagi satu dari Rals ya, gue sebutin di minggu pertama ya, bulan April kemarin ini kan gue masih hold ya, dan kemarin gue udah sempat kena TP teman-teman ya. Jadi ini untuk Rals ini sudah gue TP, sudah gue ambil, sudah gue clear ya 17%. Seperti itu ya, itu untuk Rals ya. Dan kemudian saham-saham apa saja yang bisa direkomendasikan ya atau direferensikan minggu depan. Ini bukannya financial advice ya teman-teman ya. Jadi ini sesuaikan dengan money management kalian dan muanya ya, sendiri kalian sesuaikan ya. Yang pertama itu teman-teman itu ada Astra teman-teman ya, Astra International. Ini saham-sahamnya blue chip semua ya sekarang yang gue referensiin ya. Kenapa? Karena indeks kita juga lagi mau berjalan seperti itu ya. Dan itu seperti ini teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita adjust lagi trendline seperti ini, dia sudah break ya. Jadi kita bisa entry di posisi, kalau misalnya kalian mau entry besok, kalian bisa entry di posisi ini. Kemudian stop lossnya harus di bawah sini teman-teman ya, harus di level 5.300, entry di 5.600. Untuk targetnya kalian bisa set di sini ya, di neckline di sini, di structure level yang sebelah sini itu di level 6.250 ya. Risk reward rasionya 1:1,92. Ini menjadi sangat bagus untuk Astra International. Dari segi perusahaannya pun Astra ini memang perusahaan yang bagus ya. Jadi dia kemarin koreksi cukup dalam ya. Ini kesempatan kita untuk buy on the dip teman-teman ya di sini. Ya kalau misalnya kalian yang dapat di harga 5.000-an ya, itu bersyukur sekali kalian ya, karena kemarin gue udah mention di 5.000 itu supportnya. Tapi ya gue sendiri pun nggak dapet ya, karena kemarin di 5.025 dia naik lagi ke atas gitu loh. Oke, itu untuk Astra. Nah, kedua ada BCA ya. Gue tetap defensif untuk sekarang ini. Nah, BCA ini juga sudah ibaratnya sudah menunjukkan sesuatu yang bagus ya. Dia ada Quasimodo di sini ya, ada inverted HNS juga yang lebih ke ascending teman-teman ya, ascending HNS seperti ini. Dan ini sudah mendekati neckline-nya. Gue berharap dia bakal terobos neckline-nya langsung. Kalau dia terobos neckline-nya langsung, kita bisa 1:1 seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini targetnya ya, 1:1. Kalian bisa beli di sini ya. Kemudian kalian stop loss cukup di bawah sini. Ya, kemudian untuk targetnya kalian bisa ke sini ya, 1,1/1,7 ini masih oke. Kalau misalnya kalian mau up lagi itu bisa sampai di atas sini teman-teman. Tapi kalau gue sih rekomenin untuk trading ya, kita diambil di sini aja teman-teman, di 1,1/1,7 ya, itu risk rewardnya masih bagus ya. Jadi entry-nya di 31.950, kemudian TP-nya di 33.675 dan SL-nya di 30.925. Itu untuk BCA ya. Jadi itu adalah kedua saham yang bisa kalian referensikan untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Oke. Nah, sekarang saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Ada banyak nih, ada beberapa. Yang pertama ada OPMS ya. Untuk OPMS ini saham yang kurang liquid juga teman-teman ya. Sekarang dia lagi di retrace ke bawah terus ya. Jalurnya masih bullish ya. Sekarang ini sudah masuk ke dynamic supportnya, yang mana ini bagus ya teman-teman ya. Kalian bisa mulai entry, tapi saran saya tunggu sampai ada reversal candle. Kalau ini kan masih bearish banget candlenya ya, masih bearish sekali, jangan dulu ya, tunggu sampai nanti dia masuk ke bawah lagi dan dia bikin reversal candle. Atau kalau misalnya kalian mau lebih safe atau lebih oke, kalian bisa tunggu swing dulu ya. Begitu dia turun, dia tunggu swing,
kalian baru bisa entry. Seperti itu ya, itu OPMS. Jadi kalau menurut gue range-nya tuh di level 580 sampai di 610. Itu untuk OPMS seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman ya, ada hoki. Nah, ada saham hoki. Saham hoki kurang oke, teman-teman, karena moving average-nya sudah mulai reverse ya, sudah mulai berbalik arah. Dan kemudian neckline-nya di sini sudah di break, dan dia sudah break di bawah neckline ini. Dia sempat naik dan dia meretest structure levelnya di sini, tetapi ada rejection ya. Jadi nanti kalau Senin dia di reject ke bawah, kalian jangan masuk dulu. Tapi kalau misalnya nanti hari Senin dia di up ke atas dan bisa close di atas level ini, lebih bagus lagi kalau dia close di atas moving average-nya. Itu baru kita bisa main atau bisa masuk di hoki, teman-teman ya, seperti itu. Nextnya ada PSAB, teman, PSAB. Nah, untuk PSAB dia bergeraknya konsolidasi saja, teman-teman ya. Masih dia punya moving average-nya juga masih sideways besar seperti ini. Kita gambarin seperti ini. Kalau misalnya kayak gini, kita gambarin dulu aja ya range sideways-nya dari sini, low-nya sampai ke atas sini ya. Kemudian kita gambar pivotnya di tengah-tengah ya, seperti ini, teman-teman. Kita taruh di atas dulu sini ya. Kita pivotnya tuh kurang lebih di tengah-tengahnya tuh di sebelah sini ya, sini ya, ini pivotnya. Nah, ini range-nya cukup lebar ya. Untuk area sideways-nya besar sekali ya. Range-nya dari 186 sampai 300 ya. Ini hampir 100% ini range-nya nih, lumayan besar. Nah, kalau misalnya posisinya sendiri, saya lebih baik tunggu dulu sampai dia kena supportnya, teman-teman. Nanti begitu dia kena supportnya di level 186-an ya. 190 ya. 186 sampai 190 itu range supportnya dia. Nanti kita lihat, nanti begitu dia sampai level ini, kita lihat stokastiknya apakah dia juga ada oversold. Kalau ada oversold, kita bisa entry untuk buy di situ dengan range atau dengan stop loss yang cukup untuk lumayan aman gitu ya. Sorry teman-teman kalau ada dengar sirine di depan, ada ambulans lewat. Oke. Nextnya teman-teman ya, ada RALS. RALS ini tadi gue udah bahas juga ya, Ramayana. Gue udah TP teman-teman ya, gue udah nggak main di atau udah nggak ada barang lagi di RALS ini, jadi gue udah keluar ya. Kenapa alasan gue keluar? Karena sesimpel dia sudah sampai resistance ya. Jadi sudah sampai resistance ini, dia sudah reject dan baik lagi. Dan ini terbukti ya, begitu dia mau up lagi dia di reject lagi ke bawah. Ya ini ada tanda sulitan untuk naik ya. Kecuali nanti rejectionnya ini sudah ditutup dengan satu candle lagi, itu baru kita berbicara beda. Itu saya mungkin akan tradingnya breakout ya, breakout bukannya nanti tradingnya spekulasi, enggak. Oke, jadi RALS itu kalau saya udah di TP dan ini mau tunggu lagi untuk turun ya. Kalau misalnya kalian mau buy RALS jangan sekarang menurut saya. Tunggu di entry saya lagi tuh di 780-an ya. Itu menjadi area yang paling bagusnya untuk RALS gitu ya. Nextnya ada Inco. Nah, untuk Inco ini juga jangan dulu teman-teman ya, dia sudah break ya. Dia sudah break ke bawah ya, moving average-nya juga ke bawah, trennya sudah transisi, sudah berganti dari bullish ke bearish sekarang. Ya nanti kita tinggal tunggu aja sampai ke level demand berikutnya, yaitu di area sekitar 3.400 sampai 3.600 yaitu menjadi area demandnya ya. Area demandnya dia tuh menjadi di sini di level ini 3.400 sampai 3.600 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Inco, tunggu di level tersebut ya. Nanti ini kita coba confluence-kan atau kita coba setarakan dengan ya di sini teman-teman ya, di level 3910 itu kalau mau beli pertama ya. Kalau mau aman lagi ya di bawah sini di 3350 sampai 3540 itu menjadi level aman kedua untuk dibeli ya si Inco, seperti itu. Itu untuk Inco. Nextnya ada PTBA. Nah, PTBA ini Bukit Asam juga sama teman-teman, dia sudah break neckline-nya ya, dan dia sedang build up ya, entah itu dia mau up ke atas atau ke bawah. Tapi kalau range-nya kayak begini, itu kemungkinan besar dia masih bisa mau ke bawah teman-teman. Jadi saya sih harap hati-hati dulu ya kalau di sini. Saya tidak akan bertindak apapun sebelum dia sudah break area konsolidasi kecilnya ini. Jadi kalau dia break ke atas, saya baru berpikir untuk buy. Tapi kalau misalnya dia break ke bawah, saya akan tunggu dia di harga bawah, di harga 2.200-an teman-teman ya. Itu untuk si PTBA seperti itu. Kalau sekarang wait and see dulu, jangan bertindak apa-apa ya. Nextnya Baca. Bank Capital ya, Baca ini juga sama teman-teman, masih bearish banget. Range area belinya saya sudah tandain waktu itu ya, pernah ada nanya juga, berarti 424 itu range belinya dia, yang 424 atau juga sampai 375 itu range belinya si Baca ya. Untuk sekarang wait and see, jangan ngapa-ngapain karena ini masih tekanan bearishnya masih kental sekali, masih besar sekali. Jadi tunggu sampai dia turun ke 422 atau ke 375 seperti itu. Itu untuk si Baca teman-teman ya. Nextnya ada Bank Niaga, BNGA. Nah untuk Bank Niaga ini agak berbeda teman-teman ya. Bank Niaga ini dia sempat bikin inverted head and shoulder seperti ini, yang notabene-nya atau sifatnya itu dia
ascending ya teman-teman, ascending seperti ini ya. Tetapi dia ada kabar buruknya, dia udah di break teman-teman ya. Dia di break nih, dia punya shouldernya. Jadi kemungkinan besar dia akan kejar ke level 965 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli BNGA, tunggu sampai dia ke 965 atau ke 925. 925 sampai 965 itu menjadi area terbaiknya untuk di buy si BNGA. Selebihnya kalau sekarang jangan dulu, karena nanti risk reward kalian kalau kalian maksa itu jadi jelek ya. Nextnya ada Tevas ya, Tevas. Wow, untuk Tevas ini marketnya lagi rally sekali, teman-temannya lagi rally sekali. Kalau kayak begini sih gua nggak akan kejar teman-temannya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kejar market seperti ini, itu sebenarnya spekulasi banget ya. Kita gambling sekali. Kalau mau kalian belinya pas open, pas masih belum jalan gitu ya, atau pas ARB ya. Kalau misalnya seperti itu, kalau mau beli saham-saham seperti ini. Jadi kalau jangan kejar ya, jangan kejar, apalagi kalau misalnya saham itu sudah naik 20%, terus kalian langsung beli di pucuknya gitu loh. Nanti begitu dia dibanting ARB ke bawah, kalian bisa ruginya 27% kayak gitu ya. Itu berbahayanya si Tevas, saham-saham yang rally kayak gini. Saran saya kalau misalnya kalian Senin buka, kalian tungguin dari opening ya. Begitu dia buka belum naik sama sekali, kalian beli ya. Sehingga kalau misalnya ARB juga ya, itu paling cuma 7% dan kalian masih bisa buang seperti itu ya. Itu untuk si Tevas ya. Nextnya Adaro ya, Adro. Nah, untuk Adaro Energy ini juga masih belum ada tanda-tanda yang bagus. Dia masih konsolidasi ya, masih sideways juga yang panjang ya, dan juga moving average juga masih bergerak turun ya. Jadi ini belum ada tanda-tanda yang bagus, belum ada dia momentum yang oke. Kalau misalnya dia sudah ada di level 1250-an, itu baru momentumnya bisa muncul, teman-teman. Jadi untuk Adaro juga lebih baik cari saham-saham yang lain. Lebih baik sektor ini juga dihindari dulu untuk ditradingkan ya, karena ini kan sektor-sektor siklitif gitu ya, maksudnya cyclical gitu loh. Jadi untuk saham-saham cyclical seperti ini lebih baik nanti tunggu waktu-waktunya yang tepat ya. Nextnya ada Telkom. Nah, untuk Telkom ini dia juga berada di area restingnya teman-teman, di sini di Quasimodo-nya. Jadi dia kalau misalnya mau spekulasi boleh nih di level ini ya, kalian bisa beli di sini. Terus stop loss-nya juga tidak terlalu jauh jadinya ya, bisa di level ini 3.200 atau sekitar 3,32%, dan TP-nya itu kalian bisa di 3.570 sekitar 1/2,36 ya. Jadi seperti ini nih. Ini plan-nya si Telkom kalau kalian mau spekulasi ya. Saya pribadi sih saya tunggu harganya turun lagi ya sampai ke area demand-nya. Ini kan area demand-nya ada di sini teman-teman ya. Sebentar, ini area demand-nya ada di sebelah sini ya, sampai sini. Oke, ini area demand-nya. Jadi lebih baik saya tunggu teman-teman sampai ke 3160 sampai 3.240, baru itu lebih enak lah, tradingnya lebih aman ya. Tapi kalau kalian mau spekulasi untuk hari Senin bisa sih Telkom dengan plan yang seperti ini aja ya. Nextnya ada MTK. Ini juga lagi banyak yang beli ya. Ini trennya sih sebenarnya bagus teman-teman. Trennya bagus, bullish sekali. Tapi rally-nya dari tanggal Agustus 2020 sampai sekarang itu sudah naik sekitar 600 kali teman-teman. 6 kalinya ya, 600% ya teman-teman. Jadi ini sudah rawan TP teman-teman, ditandai dengan price action atau behavior yang ada di sini teman-teman, yang saya lingkarin. Ini juga menunjukkan adanya tanda-tanda akan reversal. Kenapa? Karena dia punya koreksi lebih dalam ya, lebih tinggi-tinggi, divergence sudah muncul ya, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada dia up, tapi di divergence di stokastik dia turun, di divergence sudah mau muncul ya. Kemudian kita lihat neckline-nya di sebelah sini teman-teman ya. Di sini dia sedang berada di area neckline-nya. Kalau misalnya dia patah, ini kemungkinan besar MTK akan transisi nih ya, akan berubah jalur dari bullish menjadi bearish seperti itu. Jadi kalau saya nggak mau lagi ngejar saham-saham yang sudah 600% seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau saya akan skip ya. Terakhir ada MPPA teman-teman ya. Nah, ini juga saham-saham rally teman-teman ya, yang rally sekali. Kalau saya bilang sih sekarang udah telat ya teman-teman ya. Kemarin kalau misalnya kalian mau beli itu di area sini ya. Ini kalau misalnya dia breakout ya, kalian turunkan time frame-nya seperti ini ke 1 jam. Dia breakout ya, ini kan lebih kelihatan ya breakoutnya ya. Ini kalian bisa entry sebenarnya ya. Seperti itu untuk trading ya. Untuk trading sih ini kemarin MPPA bagus untuk di time frame H1 ya, karena dia moving average-nya lebih terlihat segala macam ya, dan dari volumenya pun dia masih bullish sekali ya. Jadi untuk MPPA sekarang kalau misalnya kalian mau beli, mau kejar sekarang, nanti turun time frame, terus kalian cari area demand terdekat supaya nanti risk rewardnya juga lebih bagus seperti itu ya. Jadi
itu adalah saham-saham yang sudah kalian request semua ya. Jadi sudah gue bahas semua. Kira-kira view gue tuh seperti itu. Sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah teman-teman, ini bukan financial advice. Gue cuman sharing aja apa yang menurut gue bisa, apa yang menurut gue akan apa ya. Ini menurut analisa gue aja gitu lah. Menurut gue pandangan gue ya seperti itu tadi yang gue jelaskan saham-sahamnya ya. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pandangan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga kasih view juga buat saham-saham yang sudah kalian request teman-teman ya. Ada beberapa tadi sudah gue kasih review atau pandangan gue tentang saham-saham tersebut. Dan sekali lagi mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kalian bisa langsung join dan kalian bisa sharing-sharing analisa dan juga diskusi dengan teman-teman yang ada di sana teman-teman ya. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe channel ini teman-teman ya, kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalian bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Ya, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan bikinin kontennya untuk kalian seperti hari ini ya. Gue bahas saham-saham yang sudah kalian request seperti itu. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga apa yang gue sharing bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video teman-teman. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.